sejahtera bagi kita sekalian. Kembali lagi dalam channel kami Accounting Creative on Podcast, memberikan informasi edukasi, motivasi dan inovasi terkait akuntansi. Oke, kembali lagi bersama saya host kali ini Joshua Gabriel Galamba. Dalam podcast kali ini yang membintangi tamu kita pada saat ini yang sangat luar biasa, yaitu yang pertama ada di sebelah kiri saya Bapak Pak Masrudin selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi, dan di sebelah kanan saya ada Ibu Femi Lazara selaku Ketua Prodi S2 Akuntansi. Bagaimana kabarnya Pak Masrudin? Alhamdulillah, mantap. Kalau Ibu Femi bagaimana Ibu? Mantap Ya, oke. Nah Ibu, di podcast kali ini kita mau bahas terkait secara khusus bagaimana terkait Prodi D3 Akuntansi dan Prodi S2 Akuntansi Bu. Karena kalau tahun kemarin di tayangan sebelumnya kita bahas terkait secara khusus Prodi S1 Akuntansi Bu. Nah, tapi kali ini kita mau bahas terkait D3 sama S2. Nah, sebelum itu saya ke Pak Masrudin dulu. Pak, sekarang ini lagi sibuk apa sih Pak selaku Ketua Prodi D3 Akuntansi? Ya, dalam keseharian ya, di program studi akuntansi, program D3 akuntansi itu tugas pokoknya adalah mengatur administrasi dan kemahasiswaan. Yang selanjutnya ini ada persiapan, ada perubahan diploma 3 menuju diploma 4. Wow. Vokasi ya. Oke. Mungkin akan sebentar kita bahas kayaknya itu Pak. Iya. Jadi lagi sibuk-sibuk itu Pak ya? Iya. Itu yang lagi sementara yang dipersiapkan Prodi D3 ya Pak. Oke. Kalau Ibu Femi Lazara, Ibu, kalau misalnya sekarang sebagai kepala koordinator S2 Magister Akuntansi Ibu. Nah, apa sih kesibukannya Ibu sekarang? Bahkan ini. Oke, terima kasih Joshua. Kalau sebagai koordinator prodi sebenarnya sama saja ya, baik D3, S1 maupun S2 itu sama, yaitu bagaimana mengatur segala kegiatan yang ada di program studi terkait dengan mahasiswa, proses pembelajaran, bagaimana dari penjadwalan sampai dengan evaluasi nantinya, bagaimana mengatur dosen-dosen yang ada di situ. Kemudian yang mengajar di situ juga nanti untuk evaluasi. Nah, kalau yang sekarang lagi persiapan untuk review kurikulum, karena kemarin ada pembuatan kurikulum terbaru yang berdasarkan berbasis outcome, sehingga nanti akan direview kembali bagaimana nanti untuk perbaikan kualitasnya. Oh, perbaikan kualitas. Oke. Baik-baik. Kebetulan saya juga kan baru jadi prodi S2 akuntansi kemarin baru April, yaitu penggantian antar waktu yang tadinya Pak Dr. Iqbal kemudian saya gantikan pas April 2021. Jadi meneruskan apa yang telah disusun oleh Pak Iqbal. Oke. Oh, berarti sedikit singgung Pak ya Ibu. Berarti ketika Pak Iqbal naik jadi dekan, Ibu yang menggantikan. Pak Iqbal jadi ketua SPI. Oh, Pak Ketua. Iqbal B. Oh, Pak Iqbal B. Oh, Ya, baik-baik Bu. Oh, Pak Iqbal. Nah, Ibu, sedikit sih Ibu kalau misalnya boleh tahu. Kan tadi sedikit Ibu singgung terkait S2. Nah, mulai dari kapan sih Bu maksudnya berdirinya S2 akuntansi di lingkungan FEB Unpad Ibu? S2 akuntansi itu kalau tidak salah 2012-13 ya. 2013 kemudian 2013. Iya. Saat ini sudah 2 kali akreditasi, akreditasi kembali kemarin sudah. Kemudian apa lagi namanya, sudah menghasilkan, saya lupa sekitar berapa alumni, puluhan belum sampai ratusan alumni. Oke. Kalau boleh tahu sih Bu, kalau tahun ini kurang lebih berapa sih mahasiswa S2 akuntansi Bu? Nah, tahun ini mengalami kenaikan dari yang sebelumnya yang sebelumnya itu nggak sampai 20 belasan ya. Tahun ini mengalami kenaikan sekitar 30-an, tapi kami berencana untuk
menaikkan lagi peminat di S2 akuntansi. Khususnya mungkin banyak sebenarnya target-target yang bisa menjadi mahasiswa S2 akuntansi karena apalagi namanya banyak mungkin dari staf Pemda yang cuman dia terkendala di pembelajaran. Nah, kemungkinan juga tahun ini naik itu karena pembelajaran online. Jadi yang misalnya dari daerah itu bisa belajar secara online. Nah, nanti kalau misalnya bisa dimixkan antara pembelajaran online dalam metode pembelajaran mungkin bisa menarik perhatian, jadi bisa menambah minat untuk masuk ke S2 akuntansi. Baik. Nah, Pak, kalau misalnya bicara soal D3, sekarang kalau mau lihat perkuliahan sekarang, Pak, terkait khusus D3 itu bagaimana sih pandangan Bapak untuk saat ini? Ya, kayak sekarang ini kan zaman online ya. Karena COVID-19 itu sehingga pembelajaran kita pada umumnya adalah online. Ya. Tentu beda antara online dan offline. Ya, pasti itu Pak. Kelebihannya ya ruang dan waktu bisa disesuaikan. Tapi yang kita rasa kasihan dengan mahasiswa adalah asal tentang kompetensinya itu, tentang yang berhubungan dengan akuntansi, agak sedikit susah untuk diukur ya. Walaupun kita berikan mereka tugas, kan ini mahasiswa D3 ini beragam, beragam dari ada SMA kejuruan, dari akuntansinya, ada otomotifnya, ada macam-macam ya sumbernya. Dari latar belakang yang berbeda. Jadi kalau saya pikir sebagai ketua prodi memang harusnya untuk D3 itu harus secara offline ya. Apalagi mahasiswanya itu tidak kurang lebih dari 40 orang. Jadi masih bisa dikendalikan ya. Seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah ada peningkatan Pak dari maksudnya mahasiswa dari tahun sebelum-sebelumnya untuk D3 akuntansi? Apakah ada peningkatan atau bagaimana Pak? Ya. Kalau peningkatan dari 3 tahun memang kalau saya ceritakan sedikit di 2010 itu sempat jadi 2 kelas ya, sekitar 100-an ya. Nah, cuma di 2011 sampai 2013 itu terjadi penurunan mahasiswa karena sistem perekrutannya yang sama dengan S1, jadi mahasiswa lebih banyak memilih ke S1, jadi sedikit mahasiswanya. Nah, sekarang sudah orang melek terhadap akuntansi, tidak dibedakan lagi mana diploma dan mana S1, sehingga banyak yang terserap ke D3. Saat ini stabil lah 40 ya, satu kelas saja. Nah, Bu, saya mau sedikit tanya sih Bu terkait program studi S2 akuntansi Bu. Kalau sekarang ini Bu, apa sih yang lagi sementara kegiatan-kegiatan yang mungkin dilakukan oleh program S2 dan mungkin program kedepannya Bu, supaya mungkin mahasiswa Unpad khususnya program studi S2 itu tahu dan mereka bisa mempersiapkan dirinya mereka bahwa ini mungkin program-program yang akan kedepannya mungkin mahasiswa khususnya S2 bisa ikut. Program semacam apa? Nah, mungkin program yang dilaksanakan oleh S2 Ibu. Ini agak berbeda ya antara D3 kemudian S1 dan juga S2. Karena kalau D3 sama S1 itu kan dia punya program khusus PKKM yang mungkin full kegiatan ya. Kegiatannya banyak. Kalau S2 kan dia tidak dalam PKKM, tidak dalam ranah PKKM. Dan juga untuk S2 itu yang berbeda, dia adalah mahasiswanya itu adalah mahasiswa yang bekerja. Kebanyakan yang bekerja. Hampir semua malah. Baik. Hampir 100% itu mahasiswanya itu bekerja. Jadi mungkin kegiatannya itu lebih ke arah pertama yang tadi ada perbaikan kurikulum, kemudian akan kita arahkan kurikulumnya kemana, disesuaikan RPS-nya
sehingga nanti akan tercapai apa yang apalagi namanya pembentukan kompetensinya mahasiswa tersebut. Kemudian yang kedua mungkin akan lebih banyak kita mengundang yang dari luar, misalnya ada kuliah tamu yang dari luar, sehingga ada update informasi misalnya untuk dari standar akuntansi dan lain sebagainya, atau misalnya dari sisi publikasi kita bisa mengundang misalnya yang dari luar negeri, misalnya dari internasional seperti yang pernah diadakan sebelumnya oleh jurusan akuntansi. Mungkin itu juga bisa diadakan oleh program studi S2 akuntansi untuk meningkatkan publikasi. Meningkatkan publikasi misalnya untuk tugas akhirnya bisa diarahkan ke publikasi internasional. Wih, luar biasa Bu programnya. Berarti mau peningkatan terkait bagaimana supaya mahasiswa ini artikel-artikelnya bisa lebih publikasi internasional, go public lah. Oke. Mantap Ibu. Nah Pak, tadi sedikit kan Bapak singgung di awal terkait program kedepannya yang mungkin akan dilaksanakan oleh Prodi D3 untuk mau menjadikan D3 sebagai D4. Nah mungkin bisa jelaskan sedikit Pak, maksudnya gambaran bagaimana supaya mahasiswa khususnya D3 itu tahu, oh mungkin apakah ketika naiknya D3 ke D4, oh cuman angkanya saja yang naik, atau bagaimana Pak? Iya. Atau bagaimana itu Pak? Ya, D3 berubah jadi D4 itu adalah keinginan masyarakat. Yang kedua, kebijakan dari Dirjen Vokasi dan Profesi menginginkan, karena hasil penelitian melihat hasil penelitian mengatakan bahwa banyak anak vokasi itu memiliki kemampuan juga dibandingkan dengan S1 yang akademik. Oleh karena itu Dirjen menganggap bahwa pentingnya peningkatan dari D3 ke vokasi D4 itu supaya lulusan vokasi itu bisa terserap lebih banyak lagi ke dunia industri. Jadi kalau insya Allah ke depan ini lagi kami garap D3 akuntansi merubah jadi D4 akuntansi sektor publik. Tentu yang kami buat sekarang ini adalah nanti terserap itu, yang langsung terserap itu adalah angkatan 2021. 2019, 2020 itu mungkin dua pilihan, apakah melanjutkan ke S1 atau D4. Kalau dia D4 mungkin mata kuliahnya yang agak banyak dia harus ambil ulang dibandingkan dia ke S1. Kalau kemarin kan cerminnya adalah S1. Iya Pak. Seperti itu. Oh berarti Pak program ini dari D3 ke D4 ini hanya bisa dirasakan oleh mahasiswa baru. Iya, gitu mahasiswa ceritanya. baru. Dan kalau misalnya Pak, berarti ini programnya ini mulai bisa dilaksanakan semester pembelajaran itu atau semester pembelajaran depan Pak? Jadi kalau sudah terbuka dan diterima pengusulan dari D3 jadi D4, maka otomatis angkatan 2021 itu langsung menjadi D4. Salah satu syarat perubahan itu adalah persetujuan dari mahasiswa semester 2 nantinya, atau mahasiswa baru. Oke, baik. 2021. Kalau salah satu saja tidak setuju, maka batal lah ini program ini seperti itu. Oh, seperti itu, Pak. Berarti saat ini lagi sementara mau diupayakan. Dan mungkin akan bisa diterapkan itu di semester depan. Semester depan. Oke, berarti tahun ini kemungkinan besar akan mau coba maksudnya diusahakan legalitasnya ya Pak ya? Iya, legalitasnya. Oh, oke, berarti buat teman-teman, buat secara khusus adik-adik untuk D3 akuntansi, bahwa persiapkan dirinya adik-adik karena program ini sangat penting. Jadi saya berharap adik-adik secara khusus program D3 akuntansi itu bisa mendukung apa yang menjadi
program kerja dari jurusan secara khusus D3 akuntansi. Dan saya berharap juga adik-adik juga bisa berpartisipasi dalam segala program yang dilaksanakan. Dan untuk informasinya, kalau adik-adik mau lihat secara lengkap dan mau mendapatkan informasi terupdate, itu jangan lupa follow dan selalu ikuti sosial media yang ada di lingkungan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako. Itu ada IG, ada Facebook dan YouTube. Jadi saya berharap teman-teman bisa dapat informasi dari itu. Nah, Ibu Femi, kalau misalnya terkait program studi S2, ini Ibu, apa sih tantangannya Ibu? Kalau misalnya di saat-saat yang sekarang Ibu, kalau untuk secara khusus program studi S2. Tantangan terbesarnya ya, mengingat prodi S1 itu sudah terakreditasi A. Ya, betul. Otomatis tantangan buat prodi yang lain dalam jurusan akuntansi juga mau mengikuti jejak dari prodi prodi akuntansi S1. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua masih menjadi tantangan adalah minat untuk masuk S2 akuntansi. Oh, betul sih, Bang. Karena walaupun sudah naik tapi belum sesuai dengan target yang kami harapkan. Ya, betul. Terkait dengan minat dari mahasiswa yang mau masuk ke prodi S2 akuntansi. Kalau misalnya kalau mau dibandingkan dengan prodi yang lainnya yang sama-sama ekonomi masih lebih tinggi yang lainnya, misalnya kayak prodi MM itu masih lebih tinggi. Makanya masih menjadi tantangan utama buat kami juga itu. Semoga sukses Ibu. Pasti tantangannya tahun ini pasti lebih luar biasa Ibu. Kalau misalnya nih Bu, kalau boleh tahu, berarti program studi S2 ini lagi sementara diupayakan untuk lebih peningkatan, bukan hanya sekedar jumlah, tetapi maksudnya bukan hanya sekedar pembelajaran akademik yang ditingkatkan, tapi minat juga Ibu ya, sangat penting Ibu ya. Minat. Kalau boleh tahu Ibu, seberapa besar sih maksudnya pengaruhnya terhadap akreditas akuntansi Ibu? Kalau pengaruhnya terhadap akreditasi, iya berpengaruh karena dia melihat juga, tapi sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena dibandingkan itu akan berpengaruh antara jumlah dosen, perbandingan jumlah dosen dan mahasiswa. Sebenarnya akan lebih baik seperti itu. Tetapi untuk apalagi namanya, nama baik. Nah, seperti itu kan lebih baik kalau misalnya dengan semakin banyaknya alumni kita, semakin banyak jumlah mahasiswa akan semakin banyak alumni, sehingga akan semakin besar nama dari prodi tersebut. Terakhir Pak, nah terkait apa sih harapan Bapak sebagai koordinator prodi D3 akuntansi ke depannya Pak? Apalagi secara khusus mahasiswa D3, mungkin ada motivasi atau pesan yang mungkin disampaikan, apalagi secara khusus mahasiswa baru Pak D3 akuntansi. Apa sih Pak? Gini, jurusan membawahi program studi ya. Jadi, strukturnya itu jurusan, program studi, dan dosen dan mahasiswa. Ya. Nah, kalau jurusan dan program studi itu bersinergi, melakukan program yang secara bersama dan untuk membangun jurusan itu, maka saya yakin jurusan dan khususnya prodi itu akan berkembang dengan baik ya. Oke. Tidak bisa berdiri sendiri, jurusan buat sendiri, prodi sendiri. Nah, termasuk nanti berhubungan dengan masih himpunan juga tidak bisa jalan sendiri tanpa program studi. Nah, mahasiswa juga demikian, harus kerjasama, tidak bisa nanti ada gerakan dari jurusan atau prodi baru mau bekerja atau mau mengabdi. Nah, sekarang sudah ada programnya jurusan itu membangun taman jurusan ya. Saya pikir semua stakeholdernya akuntansi ini harus kita sama-sama kerjasama di situ. Nah, sekarang kan sudah ada kerjasama alumni. Nah, sekarang nanti insya Allah alumni S1, D3 itu kalau bisa diborong lah ini supaya
masa Anda bisa selesai tahun dengan tahunnya Pak Din Ya. dengan tahun yang Anda selesai sama dengan modelnya. Oh, Saya betul. pikir ke depan kalau Pak Din dulu ya seperti hutan-hutan, ya sekarang kalau bisa Anda selesaikan yang sudah indah-indah seperti itu. Oke. Itu yang saya dengan jurusan ya berkeinginan ya zaman sekarang itu harusnya sudah lebih bagus lagi ya. Bandingkan jangan nanti mahasiswa baru akan berpikir kalau sudah apply nanti tidak ada yang menarik ini dari jurusan ini. Betul. Saya masih ingat dulu mahasiswa D3 itu atau mahasiswa S1 ya, itu pindah ke Mula Warman karena dia pernah ke Mula Warman, Universitas Mula Warman ini, sana sudah dipaping dia punya halaman gitu kan, dia bilang, aduh, lebih bagus ada tamannya, lebih indah. Oh, betul. Saya pikir untuk kenyamanan ya. Ya. Saya kira, karena di akuntansi itu berat-berat juga mata kuliahnya, belum dosen-dosennya. Jadi ke depan ya harus dia keluar dari ruangan loh, dia lihat lagi tamannya, refresh ya. Betul Pak. Artinya ada spot-spot tempat mahasiswa untuk bisa bisa mengeluarkan kreativitasnya Pak ya. Iya. Betul. Dosennya berat kan? Berat semua, besar. Berat kan? Berat pembelajarannya, berat banyak tugas-tugasnya. Jadi mesti ada tempat-tempat memang yang bagus, memang betul sih Pak, butuh memang kayak taman, kayak misalnya duduk di bawah pohon, kemudian memikirkan bagaimana cara menyelesaikan tugas, diskusi dengan teman-teman. Betul sih Pak, kalau saya sih sepakat. Nah, kalau Ibu, apa sih maksudnya harapan ke depannya supaya program atau ke depannya bagaimana program studi S2 akuntansi dan mungkin ada motivasi yang mungkin bisa diberikan kepada mahasiswa S2. Silakan Ibu. Kurang lebih sama ya seperti yang D3. Masalah bagaimana caranya berkolaborasi semuanya. Bersinergi ya. Jadi semuanya jurusan semua prodi yang ada di jurusan akuntansi itu saling mendukung. Sehingga akan meningkatkan nama jurusan itu sendiri. Akan di bawah semua prodi itu kan berada di bawah jurusan akuntansi. Nah, cuma yang jadi masalah di sini adalah kalau S2 itu kan dia ambigu dia kadang. Dia berada kalau secara ini dia berada di bawahnya fakultas. Jadi berada di bawah jurusan akuntansi S2. Cuman kita masih berkantor di Pascasarjana. Oh ya, betul. Berkantor, sehingga ada agak kesulitan kadang mahasiswa dalam mengurus administrasi, dia harus pergi ke fakultas. Kemudian juga staf kami di S2 kan masih staf dari Pasca. Ya, betul. Seperti jadi kadang ada koordinasi yang terputus di situ karena tidak berada dalam satu lokasi yang sama. Jadi itu ya jadi masalah. Kadang dari mahasiswa, kadang mahasiswanya kadang curhat masalah hal-hal yang tersebut. Registrasi secara khusus ya Pak. Ya, masalah administrasi yang seperti itu. Ya, curhat-curhat dari mahasiswanya. Tapi saya pikir mudah-mudahan bisa teratasi nanti ke depannya. Nah itu sama-sama kita bersinergi bagaimana memajukan jurusan akuntansi. Jadi yang menggaung adalah akuntansi Unpad. Oke. Tapi ada sih Ibu, maksudnya adakah Ibu maksudnya ke depannya Ibu maunya S2 ini sudah tidak di Pascasarjana lagi Ibu? Artinya maunya di lingkungan ekonomi. Ya. Ada enggak? Kalau keinginan saya pribadi, maunya seperti itu. Seperti Ibu. Dia berada dalam lingkungan Fakultas Ekonomi. Jadi tidak susah berkoordinasi. Oke. Apalagi untuk mahasiswa yang ujian aja mengurus berkasnya itu, yang kadang dia dari pasca dia harus pergi ke fakultas untuk mengurus semua berkasnya. Kayaknya boleh tahun depan Ibu. Ya. Mudah-mudahan masih bisa. Boleh kayaknya planning besarnya itu Ibu. Kalau misalnya mudah-mudahan. Kalau Joshua nanti lanjut S2 nanti sudah. Nanti Joshua lanjut S2 ya. Amin Ibu. Yang penting bukan di Pasca lagi baru suruh begitu Ibu. Aduh, berat Ibu. Nah, jadi itu terakhir harapan motivasi yang bisa
secara khusus mahasiswa S2 dan D3 terima. Jadi saya berharap juga ke depannya bahwa secara khusus adik-adik mahasiswa D3 itu bisa mengakses segala informasi dan jangan sampai terlambat ketinggalan informasi. Itu karena secara khusus program salah satu yang paling utama itu dari program dari D3 mau jadi ke D4 ya Pak. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, dan saya berharap juga buat senior kalau misalnya bilang kakak-kakak, untuk yang khusus mahasiswa S2 jangan lupa juga ketinggalan informasi terkait S2, bahwa tetap update informasi yang ada di jurusan akuntansi. Kayak begitu juga ya, kayaknya informasi S2 juga semua disebar di sosmed akuntansi. Iya, tapi ada webnya tersendiri untuk S2. Oh, ada webnya sendiri. Oh, oke. Nah, itu mungkin sedikit informasi buat teman-teman mahasiswa S2. Oke, sekian cerita kita pada saat ini. Jangan lupa kembali dalam channel kami, Accounting Creative on Podcast, memberikan informasi edukasi, motivasi, dan inovasi terkait akuntansi. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada bintang tamu kita, Pak Mas dan Ibu Femi. Semoga kedepannya program D3 dan S2 menjadi lebih baik ke depannya. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami di akuntansi FEB Untar. See you next time, sampai jumpa. Jangan lupa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.